Kalau mbaknya dikejar sama perorangan, terus mbaknya nggak nyaman, ya nggak bisa, karena pernah makan duitnya dia. Hadapin dulu, tapi dengan ikhlas semata karena mencari ridhonya Allah. Itu yang memang nggak gampang. Baru pertama kali Mbak. Masnya dari mana? Saya dari Surabaya. Surabaya. Jamaah dari Surabaya. Ya, taunya saya dari mana? Dari tante. Hah? Tante. 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 Oh, tantenya ngomong apa? Oh, kamu mau diracinin tantenya? Suruh ke sini. Jadi di situ saya dikasih link YouTube. Saya lihat kok kayaknya bagus. Akhirnya saya ikut di mana itu? Universitas 17 Agustus. Untak. Ya. Universitas 17 Agustus saya ikut di situ seminar, terus kayaknya bagus. Kemudian ikut lagi di daerah asrama haji. Nah, di situ saya juga ikut, istri saya juga ikut akhirnya. Kemudian di situ saya juga disarankan sama Pak Haji untuk sholat Ba'diyah dikencengin lagi. Kemudian ada sesuatu yang disimpan itu harus dibuang, dilarung itu. Nah, sepertinya itu sudah Kamu punya pegangan? Bukan saya. Siapa? Jadi dulu istri pernah dimasuki jin, ya sebahasa itu. Kemudian ada amalan nggak? Ada amalan nggak? Nggak ada. Jadi dikeluarkan sama mediatornya jin itu tadi, terus dikasih tasbih kayak gitu. Nah, iya, tasbihnya itu pegangan. Tasbihnya sudah dilarung. Oh, dilarung. Di Laut Kenjeran sana. Masih belum ada. Kalau kamu punya pegangan, istri kamu punya pegangan, nggak bisa kaya-kaya. Iya. Kan si jinnya ikut makan kamu. Karena kamu makan nasi padang. Kalau makan nasi padang berdua, suami istri habisnya 60.000 berdua. Memang kamu bayarnya 60, tapi duit kamu itu diambil sama jinnya, bayar juga di Padang, lebih dari 60.000, bisa 200.000 dia makan sendiri. Jadi kamu nggak ada cemantel, kayak boros. Setuju gak? Setuju. Kenapa setuju? Karena Nyatanya kan? Nyatanya begitu. Boros. Boros lagi. Iya, lu gak bakal kaya-kaya boy. Iya. Punya motor tapi kredit, nggak bisa cash. Betul? Saya. Kok bener? Benar. Tapi sudah lunas lagi. Iya, tapi cicil. Iya. Terus apa yang mau diobrolin? Mungkin sebelumnya saya bisa di Terawang. Nasibnya ini seperti apa? Ngapain Terawang lu kayak gak ada kerjaan aja? Udah aja ngobrol begini. Apa yang lu mau ngobrolin? Iya, jadi dari tahun 2013, ini kan saya sudah bekerja dari tahun 2007 sampai sekarang. Sudah baru 2 kali tempat kerja sih. Di tahun 2013 saya sudah coba untuk melamar kerjaan di tempat lain yang lebih dekat dengan rumah. Kemudian dapatnya itu hanya sebatas interview pertama. Jadi setelahnya itu sudah tidak ada informasi lagi gitu. Gitu masih. Maksudnya pertanyaannya apa? Apakah ada cara untuk bisa dapat kerja tadi? Ya kerja, elunya aja kurang pede. Elunya tuh kurang yakin bos, harus yakin. Pasti gue diterima, pasti gue diterima, pasti gue diterima, pasti gue diterima, pasti. Tuh, kalau lo punya uang sambil sedekah, pasti gue diterima, pasti gue diterima, sambil sedekah. Kalau mau pakai gimmick, apa namanya kalau gimmick? Kalau mau pakai ritual, diselakangin 9 kali, taruh di muka lo, diterima selama 9 kali, taruh di muka lo. Kenapa mesti ditaruh di muka gue pak? Alat kelamin gue dirusak, taruh di muka saya. Karena muka lo kurang menarik bos. Jadi kalau orang bilang dibedakin. Jadi orang lihat lo bawahnya pengen aja promosi lu. Gitu, namanya bedak goib. Bedakin, remes. Jadi orang lihat lo enak aja, seger. Kayaknya gue pengen promosiin dia nih. Itu.
waktu itu saya sudah coba ritual seperti itu. Tapi kan lu nggak sedekah, sedekahnya Sudah nggak banyak. Sedekahnya di sedekah pembersih WC. Ya harus ke anak yatim dong, dikawinin. Sama anak yatim. Anak yatimnya 10 Subuh. juta, pembersih WC-nya 1 juta. Anak yatimnya 1 juta, pembersih WC 100.000. Jadi 10%-nya dari anak yatim. 10% dari. Ekstrim. Ini kebanyakan pengen naik gaji, pengen naik pangkat. Sedekahnya seikhlasnya, ya mungkin lah. Mintanya hajatnya maksa, sedekahnya harus maksa. Kalau di sini, jadi kalau kita mintanya ke Tuhan maksa, naik pangkat, naik jabatan, maksa kita mintanya, sedekahnya maksa. Kalau sedekahnya seikhlasnya, ya udah seikhlasnya aja. Terus apa lagi? Ini kan saya ada rumah KPR Mas ya. Cicilan banknya itu sekarang sudah sampai hampir selisih sekian ratus ribu dengan gaji saya. Jadi sepertinya lebih mencekik lagi gitu Pak Haji. Pertanyaannya. Jadi lebih baik saya jual atau bagaimana Pak Haji? Ya janganlah, lu tuh apa aja pengen dijual ya nggak? Apa aja lu mau jual, nggak boleh. Ntar kamu nggak punya aset. Ya jangan, pokoknya nanti pasti lunas. Siap. Terusin aja, terusin. Kan rezeki dari Tuhan, kita nggak tahu. Siap. Kalau apa-apa dijual nanti kamu nggak punya apa-apa, kasihan. Saya punya keturunan. Siap. Terus? Kemudian karena pendapatannya kita kan dari saya saja, si istri ini pengen punya bisnis. Selama ini kita coba bisnis apapun selalu apa ya? Ya iyalah goblok lu. Tadi lu ngomong apa tadi? Saya coba. Berarti kan lu nyoba-nyoba. Mana ada bisnis nyoba-nyoba? Bisnis tuh pasti gue berhasil nih. Pasti. Jangan kita nyoba. Mah, kita nyoba yuk. Nyoba apa? Nyoba nggak bisa bos. Lo harus yakin. Pasti bisa. Pasti laku. Pasti habis. Itu kan ayatnya gini. Aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Nah lu jadi ragu-ragu. Nggak boleh. Harus yakin Pak. Iyalah harus. Bos, Ji, bisa gue jadi Kapolda? Bisa. Dari Wakapolda jadi Kapolda. Kapolda bintang 1. Bisa gak Ji Kapolda tapi gue bintang 2? Ya nggak mungkin lah kata orang. Orang tuh Kapolda grade B, gue bilang jangan dengerin tuh si budek. Bisa lo. Tanpa tes, bisa tuh. Kapolda baru langsung bintang 2. Harusnya bintang 1. Enggak, bintang 2. Se-Indonesia Pak Presiden ngumumin tidak ada grade B, anak grade A semua. Apa gitu? Lu tuh kurang yakin bos. Yakin. Bisa gak Jigo sebelum pensiun bintang 2 tanpa bintang 2 pemberian dari negara, tapi karena prestasi gua bisa lah bintang 2 pensiun. Harusnya bintang 1. Itu. Lu tuh kurang yakin bos. Lu nanya sampai 100 pertanyaan juga lu tetap belangsak. Kok belangsak Ji? Kurang yakin. Iya, lu tuh yakin aja, kuncinya yakin. Pasti. Apapun Pak Haji. Ya iyalah. Kan ayatnya jelas bos. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngasih anak doang gak bisa? Masa ngasih rezeki lo ratusan miliar di rekening tabungan lo gak bisa? Kecil lah kata Allah. Orang malam aku rubah jadi siang, siang rubah jadi malam. Gue bisa. Orang mati gue hidupin lagi gue bisa. Masa ngasih anak gak bisa? Itu kerjaan gampang. Apalagi ngasih lu ratusan miliar. Apa yang bikin dia belangsak hidupnya Allah? Dia nggak yakin. Oh ya udah. Alhamdulillah. Udah lu yakin aja bos. Lu mau nanya sampai 100 pertanyaan juga sama jawabannya. Nggak bakal hajar lo terkabul selama lu nggak yakin. Yakin aja. Pede dah, pede. Pede abis. Pede abis. Kok gitu Ji? Iya, mau apa lagi? Di dunia ini agak aneh soalnya kalau kita nggak yakin, ya udah kita nggak masuk dunianya
Yang baru yang ada kita jadi penonton. Harus yakin bos. Misalkan lo naik motor, lo lihat tuh lampu hijau, lo ngomongnya hijau. Nah nanti lo nggak ketemu lampu merah, herannya nyala hijau. Nah, berarti hajat lo udah terkabul tuh, udah latihan, sering latihan. Macet, lo jalan, terus lo ngomongnya lancar. Lancar. Berarti lo udah ucapan lo udah manjur tuh. Nah maksud gue kalau itu terkabul, kenapa lo nggak ngucap yang lain? Cair. Jadi latihan tuh anggap aja buat latihan. Atau kalau punya bini paling enak lo bangun tidur. Bini gue pakai BH warnanya doreng kayak Doll Mansion. Pas gue lihat enggak, berarti gue salah. Besok lagi bini gue pakai BH-nya warnanya hitam. Pas lo lihat, iya benar. Udah lo panggil terus, kalau udah benar, lo tinggal manggil yang lain pasti benar. Kan itu latihan. Susi Susanti, Alan Budi Kusuma main badminton. Kenapa dia bisa juara? Karena dia sering latihan. Pagi latihan, Ramadan latihan, malam latihan. Maka dia juara. Nah lo gak sering latihan, kok gue ajak gue lemot. Ya latihan dong bos, latihan manggil. Kayak ayam. Ada ayam lewat, nggak kita manggil, apa ayamnya datang? Enggak, mesti lo panggil. Tuh datang ayamnya. Ada kucing, lo diemin aja kucingnya. Lewat, diem aja, coba kucingnya noleh ke gue. Enggak bos, kata kucing, siapa lu? Coba kita panggil. Pus. Tuh nengok. Ada anjing orang, lo pengen nengok anjingnya ke lo. Lo lewat, lo diemin aja, nggak apa-apa. Sini. Udah kemarin bulan kemarin Pak Ji. Oh iya. Ketemu saya? Enggak Pak Ji. Kenapa? Lu nggak pakai celana kali lu kesini jadi nggak ketemu gue ya? Apa pertanyaannya? Ini Pak Ji, kenalin saya Ahmad Pak Ji. Ahmad. Rahman. Iya Pak Ji. Oh, kenapa man? OB di kantor Pak Ji. Office boy di kantor di Intasarta Pak Ji. Oh iya. Itu Pak Ji apa namanya? Saya setahun ini kan Bos, di Lintas Arta bukan bekas mantan direktur lo baru meninggal sebulan yang lalu bos yang rumahnya di Condet? Enggak ya? Enggak kenal ya? Bunia, suami Bunia. Kan Lintas Arta direktur. Terus? Ini Pak Ji, bang saya dengerin Pak Ji kan udah setahun ini Pak Ji. Nah, setahun ini lo nonton YouTube gue? Iya Pak Ji. Nonton? Kok lo mau nonton? Waktu itu dengerin kan ngabisin pulsa. Yusuf Mansur Pak Ji. Terus nongol Pak Haji mulu kan tuh. Oh nongol gue mulu. Udah pengen sama Pak Kiai itu. Nongol mulu tuh. Saya dengerin terus Pak Haji. Saya dengerin masuk itu Pak Haji ya. Ajaran Pak Haji yang ini Pak Haji apa namanya? Pasti kerja tanpa ngelamar. Tanpa kerja bisa kaya gitu Pak. Oh mau kaya tanpa kerja. Iya. Semakin kesini saya sama teman-teman kan suka ini gitu Pak Haji, yakin saya ini nanti diledekin mulu Pak Haji. Iya, orang stres Pak Haji. Cuman saya yakin Pak Haji gitu. Akhirnya saya jalan terus, pokoknya yakin alhamdulillah Pak Haji udah kebuka Pak Haji. Contohnya waktu itu kan ada kejadian ini Pak Haji, kan namanya motor saya kan dibohongin sama adik ipar saya kan. Ya udah Pak Haji bilang ya udah pasrahin aja dah. Istri saya udah ngomel sama adik ipar saya, udah nggak usah cari rezekinya Pak Haji. Akhirnya saya ikutin Pak Haji. Setiap ada bos itu datang dari Tamrin itu datang, saya mukain kasih selangkangan. Lo harus alat kelamin lo taruh di muka lo. Kalau ada bos lo turun datang dari Tamrin naik mobil mau masuk kantor terus hasilnya apa? Setelah lo muka lo dikasih selangkangan lo, hasilnya apa? Alhamdulillah Pak Haji, saya kan motor jalan tuh Pak Haji, naik kereta itu sapam sering ngeledekin gitu Pak Haji. Apa yang lo luconin ke lo? Banyolan apa dari sapam yang lo dengar? Mana motor lo gitu Pak Haji? Mana motor lo? Orang stres, mana motor lo? Kayaknya lo sekarang udah gitu Pak Haji. Ya udahlah, udah pasrah aja Pak Haji. Kasih selangkangan aja muka lo, terus? Akhirnya pas udah kesini Pak Haji, alhamdulillah bos saya, saya dikasih motor Pak Haji. Oh iya, gimana ceritanya kok bisa dikasih motor? Waktu itu kan saya mau minjem motor kantor Pak Haji. Nah terus Pak mau kemalaman nih, mau minjem motor, dia udah pakai nih motor kantor. Ya pakai. Nah besokan itu balik lagi, ya udah, lu ada di rumah lu motor gitu Pak Haji. Ambil. Enggak ngambil Pak Haji. Yang sopir saya driver malah langsung ngambil ke rumah.
kantor malah dianterin udah diberesin semua, dioprek semua, dalamannya udah bagus semua, udah rawat itu. Nah ini sampai sekarang BPKB-nya alhamdulillah Pak Haji. Tepuk tangan dong. Gelo, Office Boy Sableng. PD-nya tingkat dewa. Yang lebih ini Pak Haji ya, saya apa ya Pak Haji ya, yang ngeledekin saya Pak Haji Sapam itu apa emang saya bang nggak yakin kan nggak percaya Deketin miknya. udah nggak percaya apa emang ucapan saya gitu Pak Haji, apa doa saya apa yang mau dikabulkan dipecat Pak Haji. Lu dipecat. Sapamnya Pak Haji. Oh iya. Saya Pak Haji Jadi tanpa ini. sebab tanpa ini. Ya, Saya jadi jadi- kalau kita punya musuh, terus kitanya nggak jengkel, nggak kesel, tapi kita sedekah, biasanya dia dipecat kalau nggak mati. Gitu. Tuhan masih sayang dia dipecat, biasanya sih lewat. Lewat. Apa sebab tuh Pak Haji? Udah langsung itu. Nah sekarang ini Pak Haji, saya terusin jalanin terus Pak Haji ya. Nah sampai sekarang ini kan cerita-cerita Pak Haji mau centong gitu Pak Haji saya ini. Sampai saya sekarang dipanggilnya di kantor tuh Mbah Centong Pak Haji. Baca Mbah Centong. muka lo centong. Iya, Muka lo centong. Nah saking saya ini Pak Haji ya, saking diledekin itu saya jadi ini Pak Haji, kecil hati gitu Pak Haji. Bos, lo baca pasien gue dijolimin sama dia, disedekahin sama pasien gue, mati bos. Lo kenapa? Baca. Nah, lo baca sih sambil dulu. Pelan-pelan lo baca. Terus? Ya Pak Haji, saking diledekin terus Pak Haji kayak jadi kecil hati gitu Pak Haji. Saya mau buktiin gitu Pak Haji, saking ini saya harus bisa kaya gitu Pak Haji. Saya mau buktiin sama teman saya gitu Pak Haji. Bisa pelan-pelan. Soalnya kan lo startnya dari office boy. Iya, Pak. Pelan-pelan aja, tapi lo yakin aja. Yakin nanti bisa kaya. Iya, Pak Haji. Cuman lu nya kan pengen butuh cepat. Jadinya proses mesti cepat. Terus sedekahin aja, jadi lo diejek apa aja biarin aja. No problem. Ada lagi? Dan pasti kaya, lo pasti punya mobil. Amin amin Pak Haji. Pastilah, kan banyak yang orang kaya raya di negeri ini kan awalnya dari supir, ada kan? Di Kalimantan, gak usah disebut namanya. Ya? Iyo. Iya soalnya kan ada yang ada di belakangnya kalau ada masalah Hmm. jadi nggak diramein Hmm. tapi ada selentingan di kanit yang pada top Hmm. super loh Sini. Pasien gua. siapa ya? Iya Pak Haji, di sini lagi. Makin di sini saya ini Pak Haji ada. Lo dimasuk grup belum? Udah Pak Haji. Grup berapa ya? 19 Pak Haji. Bagus. Iya Pak Haji. Tinggal di mana? Citayam Pak Haji. Kesini naik apa? Motor Pak Haji. Oh. Ya udah lu tinggal pede aja. Panggil, punya mobil. Kalau punya mobil, punya motor, punya pabrik, ntar lu punya pabrik. Tinggal manggil aja, kan lu udah buktiin tuh. Punya motor. Ada lagi? Ini Pak Haji, masalah kan saya lagi banyak utang Pak Haji. Mau main drone. Ntar lu tinggal lunas. Ntar lunas. Ambil Berapa pinjol? ada hampir 10 Pak Haji. 10 pinjol. Berapa totalnya? 1, 3. Utangnya aja lupa. Iya Pak Haji. Goblok. Itu juga Utang dia lupa. nutup Pak Haji. Ini ntar buka. Gali lubang tutup sumur. Bukan gali lubang tutup lubang lo, gali lubang tutup sumur. Iya, Pak. Gali sumur tutup empang. Iya, Pak Haji. Gali empang tutup danau lo dulu. Ini makin banyak aja Pak Haji. Sini juga segini jadi Udah lantar lunas, Amin. tenang aja. Lo baca di grup tadi video gue ini kan gue ngirimin video di grup. ya Pak Haji. Jadi kalau orang dipinjemin duit, lo kan dipinjemin duit tuh sama si pinjol. Iya Pak Haji. Lu nggak boleh benci sama si pinjol. Kalau lu benci sama pinjol atau kesel sama pinjol atau dongkol sama pinjol, itu yang bikin utang lo nggak lunas. Kan biar gimana pinjol pernah berjasa sama lu, bahwa lu pernah cair sama si pinjol. Nah bisa gak lu nggak kesel sama pinjol? Bisa Pak Haji. Iya. Ikhlas aja Pak Haji gitu ya. Nggak mau Ikhlas, ditanya. nggak ada ikhlas ikhlas. aja. Pokoknya lo nggak boleh kesel sama Iya, kesel. pinjol. Iya Pak Haji. Nih gue ini nggak boleh kesel sama pinjol. Yang bikin utang lo lemah tuh kan lo kesel sama pinjol. Rasa ampuh yang akan membuat Anda semakin bahagia di hari tua. Bahkan anak cucu Anda pun
niscaya akan ikut bahagia kalau Anda ajari. Yang penting, ikuti dan jalankan. Pertama, jangan berteriak miskin. Lu Tidak tuh. ada orang yang mau memberimu uang. Kedua, jangan suka menangis. Nah, lu tuh. Tidak ada orang yang peduli padamu. Ketiga, jangan mudah menyerah. Nah, lu tuh. Tidak ada orang yang berharap kamu akan menang. Keempat, jangan berteriak lelah. Nah, lu tuh. Tidak ada orang yang akan membantumu. Kelima, jangan menyandarkan hidup pada orang lain. Ah, lu juga tuh. Sandarkan hidupmu hanya pada diri sendiri. Selain kelima frasa tadi, ada nasihat sakti yang sangat baik untuk diikuti, nasihat sakti yaitu nih. ketika kamu jadi orang baik, tidak semua orang akan menyukaimu. Akan selalu ada orang yang cemburu, merasa terganggu, dengki, dan bahkan merendahkanmu. Hidup itu ya seperti ini. Semua yang kau lakukan belum tentu membuat semua orang puas. Namun tidak perlu juga kamu memperlakukan orang lain secara baik dengan menumbalkan diri sendiri. Keberhasilan seseorang melewati beberapa kesusahan bukan dari primbon, ramalan bintang, dan juga nasib. Semua didapat dari pikiran, moral, perilaku, hati, dan juga jiwa. Hal yang bukan urusanmu tak perlu diurus. Selesaikan saja urusanmu. Lebih baik mengurusi sedikit urusan, namun hasilnya baik. Tidak masalah jika orang memandangmu rendah. Jangan menonjolkan diri. Jika berbeda pemikiran, tidak perlu saling membujuk dan mempengaruhi. Cukup saling menghormati. Jika pandangan tidak selevel, tidak perlu saling mengkritik. Cukup saling memaafkan. Orang yang berani membagi rahasianya padamu adalah orang yang mempercayaimu. Jangan pernah membocorkannya. Orang yang bersedia membantumu dengan ikhlas adalah orang yang percaya padamu. Nih, dengerin yang sini. Jangan pernah sekalipun Nih, dengerin yang menyakitinya. sini. Orang yang berani meminjamkan uangnya padamu adalah orang yang peduli padamu. Tuh, pinjol. Orang yang berani meminjamkan uang padamu adalah orang yang peduli pada kamu. Nah, kalau orang udah peduli sama kita, jangan sekali-kali kita benci sama dia. Jangan pernah berbuat buruk padanya. Tuh, lu nggak boleh berbuat buruk sama pinjol. Jadi kalau pinjol mau ngebel, udah biarin aja, haknya dia. Kan kita udah pakai duitnya dia. Lu enggak. Jangan pernah berbuat buruk pada pinjol, pada BPR, pada Bank Danamon, pada Bank BNI 46. Jangan. Udah aja biarin aja. Kan dia pernah berjasa sama kita. Lu kan enggak. Semua orang yang baik moralnya adalah orang yang akan membuka matamu. Kehidupan ini seperti sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Jika kamu bisa mengerti, niscaya kamu akan menghargainya dan hidup bahagia. Tuh. Tapi lu bisa gak? Kan lu gak bisa. Kalau ditagih kadang orang suka kesel aja. Kasih karena muka lu muka begitu. Rubah apa muka lu tuh ketambah tuh di pasar ular. Nih, dengerin nih. Tahu gak pasar ular? Pasar ular semper. Itu mah barang-barang impor yang dari kapal. Hah? loakan Loakan semua tapi kan impor. Pasar ular. Udah tahu pasar ular? Belum pernah? Hah? Belum pernah kemana-mana. Soalnya semper. serular pas Taman Puring. Taman Puring. Oh, Nih dengerin nih. Tuh, cicak tuh bener lu kayaknya kayak apa. Nih dengerin. Intinya, orang yang berani meminjamkan uangnya padamu adalah orang yang peduli padamu. Jangan pernah berbuat buruk padanya. Tuh. Jangan pernah berbuat buruk pada orang yang pernah meminjamkan kita, siapapun itu. Mau saudara, mau apa, itu yang bikin hajar lo lemot. Kok nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Nah, coba lo dengerin tuh yang ada di grup udah gue kirim. Lo dengerin aja. Udah lo jadi sukses, punya pabrik, punya kantor, punya mobil. Lo pakai jas. Tapi kalau nggak bisa. Ada lagi? Kalau itu istri
istri saya sering ngomel gitu Pak Haji, jadi Tuker tambah kan betina bagus Ndek. Ngapain juga dipelihara perempuan gituan. Tuker tambah. Tuker tambah apa bandot. Biarinlah bos, namanya istri bawel tuh karena lo bokeh. Kalau lo kaya raya duitnya banyak nggak bawel. Dulu gue sama bini gue juga begitu. Bawel jadi gue. Ya tapi namanya pengantin baru duit nggak ada, tinggal rumah mertua ya bawel biarin. Tapi sekarang nggak bawel tuh. Jadi kalau duitnya banyak nggak bawel bos, kan ada yang buat nyumpal. iya Pak Haji. Ada yang buat nyumpal. Kemarin juga semalam saya ribut Pak Haji, ribut omongan Sama saya, istri? Pak Haji, sama istri Pak Haji. Ribut. Iya, ribut omongan gue ini belum bayar. Mungkin ntar juga ada yang bayar. Nah terus saya ikutin Pak Haji nih. Udah angin api apa mukanya madem sini cair gitu Pak Haji. Nah apa emang ini Pak Haji ya, tadi pagi saya mau bayar itu kan pinjol itu, pas mau bayar ke kasir, nah pas ke ATM lagi saya mau ke ATM tutup keluar, nah duit saya ambil, saya mau dosa apa gimana nih Pak Haji? Enggak Itu lah. duit 1 juta Pak Haji. Ambil aja. Tadi pagi nih Pak Haji mau berangkat, Iya. pokoknya saya niatin saya mau berangkat sini. Kalau dosa tuh duit lo mau store kemana? Emang mesin ngerti? Enggak. Terus ada kamera, kamera gimana nih duit nih? Ntar gue tinggal diambil orang, apa diambil orang gue yang ambil duluan aja. Alhamdulillah Pak Haji dari pagi. Emang saya dari semalam mau niatin mau kesini Pak Haji. Saya yakin saya mau benar-benar mau Pak Haji. Saya mau ntar pagi-pagi itu ya 1 juta itu Pak Haji. KTM. Ke ATM. Tepuk tangan dong bos. Luar biasa. Muke boleh desa, tapi ATM kota. Amin Pak Haji. Amin. Iya kan, bukan lu desa, tapi kan di ATM-nya kota. Ceritanya 1 juta ya dari mana? Nggak ada yang nggak tahu bisa ada ngambil apa gimana Pak. Belum Tahu keluar. keluar gitu Pak. Saya pas mau Ya orang yang mungkin harus ngambil pergi, mungkin aja pas dia datang keluar. keluar. Gitu. Berarti muke lo desa, rezeki lo kota, ya? Amin, Pak Kan Haji. 1 juta. Atau kalau keluar cepet, muke desa, rezeki desa. Tapi jangan marah ya, Enggak kan Pak gue Haji. humor. Iya Pak Haji. Nah, maksud saya Soalnya nggak ada yang dibully lo doang. Enak. Pas lagi dia ceritanya, enak bener kan dibully. Nah, saya pikir ini mau rezeki dari Allah apa yang saya Rezeki lah bos, dari Allah lah bos. Tidak ada yang serba kebetulan. Tidak ada yang serba kebetulan. Semua udah seizin Allah. Lo datang kemari, herannya gue ada. Bisa aja kan gue tadi datang, sore gue balik lagi ke rumah, bisa. Tapi enggak. Karena kata Allah, jangan pergi. Nanti ada orang desa, rezeki kota. Lu. Orang desa, muke desa, rezeki kota. Apa kan? Itu, kecuali kalau naik Innova baru gue, oh salah lihat gue. Karena naik motor, dah. nerusin Terus dong, ini lagi Pak Haji. lo selakangin muka lo sampai alat kelamin lo tipis bener. Kalau udah tipis, lo tuker tambah sama punya embe bandot. Tebel lagi, selakangin. Lo nggak boleh stop selakangan sebelum lo punya pabrik. Dengerin omongan gue. Lo nggak boleh stop selakangin sebelum lo punya mobil. Tak kalau lo punya mobil lo nggak selakangin nggak apa-apa. Kan lo ntar terpuruk lagi, lo selakangin lagi. Iya, soalnya muka lo kagak enak bos. Jadi kalau diselakangin kayaknya enak bos. Orang bawaannya pengen bully lo aja. Malam-malam saya kadang-kadang nggak ngomong sih. Kalau lupa gitu kadang suka nggak ini kalau ini. Pokoknya lo selakangin sebelum tidur sama bangun tidur. Paksain senyum 41 kali. Gue nggak setuju lo bikin usaha, gue nggak setuju. Udah ya kerjanya itu aja, tapi nanti duitnya, wow. Oke? Ada lagi? Cukup Pak. Sip, muke desa, rezeki kota. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Bos mau nanya lagi? Hamil, bos. Masa kita nikah nggak hamil? Yang main-mainnya coba-coba pada hamil, sayang. Nyoba-nyoba, celup. Ah? Malah cepat Pak Haji. Iya, lupa ngangkat, gosong. Kelamaan, direndam. Ya. Ada lagi? Masalah anak pertama Pak Haji. Eh. Ada tai lalat di sebelah kanan kemaluan.
Tuh, sebaiknya bagaimana Pak? Ya kan udah adanya dari sono, mau diapain lagi? Kan katanya Pak Haji itu nanti kalau sudah dewasa dia akan nikah berkali-kali. Enggak lah, lo dengerin gue ngomong. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib beda. Begitu. Iyalah, Jadi tiap anak beda-beda gitu. beda kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Masa nasibnya sama? Orang paling goblok sedunia. Beda bos. Gue teman sebangku, teman gue belangsak, gue jadi kayak gini. Teman gue naik motor, gue naik Alphard tuh. Siap. Alphard putih, Alphard hitam. Temen gue sebangku, temen gue belangsak, gue naik Rubicon. Tuh. Temen gue sebangku, temen gue belangsak, gue naik Mercy E500. Temen gue belangsak, gue nya naik mobil Jeep Mercy. Gitu lah bos. Jangan lu samain. Pokoknya nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Gitu. Ada lagi? Pak Haji katanya kalau ada Taylornya di sini. Iya. Aduh, lu jangan dengerin lo bos. Itu pas Biasa. di Surabaya waktu itu Pak Haji. Iya, Ada- jangan lah. Ada yang Tapi gampang lah, gue kasih penawar ya. siap. Jadi kalau ada tai lalernya di alat kelamin dan tai lalernya nggak hidup tuh maksudnya dia nggak kawin lagi. Jadi kalau ada tai lalernya dia pasti kawinnya berapa kali? Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali misalnya. Nah supaya ini tai lalernya nggak nyari laki, nggak kawin cukup sekali seumur hidup, ambil upil, taruh di tai lalernya. Nanti tai lalernya mati kena upil kita, upilnya anak itu. Dek, tai laler dikasih upil dek, biar apa Pak? Ya biar nggak gede, kan kalau gede kamu malu, alasan gitu. Jadi jangan kasih ilmu saya, bilang aja kasih tai laler dek. Biar apa Pak? Biar tai laler ntar nggak gede, kalau tai laler gede kamu nggak malu. Ada tai lalernya di alat kelamin. Oh iya. Tapi kalau masih kecil, pakai upil kita aja, mumpung anaknya masih kecil. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan masih mandi sama kita. Kasih upil. Hah? Sudah 7 tahun, hampir 8 tahun. Ya udah dia udah mandi sendiri apa yang mandiin mamahnya. Kalau mandiin mamahnya pakai upil mamahnya aja. Pokoknya obatnya upil, penawarnya upil. Ji, bisa gak ngetes kalau upil lo tuh manjur, upilnya semua orang manjur. Lo kena bintitan, matanya bintitan. Bahasa Indonesia apa bintitan? Bintilan. Itulah kasih upil bintilannya. Numbuh gak? Enggak. Betul gak? Iya. Betul gak? Ilmu Pak Haji, ilmu. Iya, ilmu. Ilmu baru dengar nih. Itu katanya Pak Haji. Ini mata gue nih, gue kasih upil, gak numbuh. Bisul juga bisa Pak Haji. Bisul juga pakai upil, ya betul. Udah mulai numbuh sakit Kasih upil ya, nggak jadi. gak jadi. Ini ilmu kearifan lokal bos, Siap, siap. ilmu kearifan lokal. Untung gue di backup sama dia. Saya sering ini Pak Haji. Tadi gue baru mau gue usir loh. Kata Allah jangan biar jelek-jelek lumayan tuh bantuin tuh. Kata Allah biar jelek-jelek bantuin dulu, katanya bentuk bantuin. Jadi kalau bisul masih bisul merah kasih. Gitu. Kelenjar getah bening pakai ludah basi bisa, pakai upil bisa. Kalau upil kan sedikit, kalau kelenjar getah bening gede, yang mereka pakai ludah. Nah, kalau enggak Olga mati lu, nggak ada obatnya. Begitu. Jadi di sini tuh pengobatannya antik bos. Selama masih bisa dipermudah, buat apa dipersulit nih di sini. Kalau di kantor si bos beda. Selama masih bisa dipersulit, buat apa dipermudah. Di kantornya dia nih. Kasihan kanitnya nggak makan. Hah? Kalau dipermudah semua kasihan kanitnya nggak makan. Kan ini kan. Kanitnya nggak makan. Iya. Anak Jadi buah yang jadi sasaran. ada belajar sasaran. Jadi ayatnya gini bos kan di sini bos. Selama masih bisa dipermudah, buat apa dipersulit. Jadi kalau bisa di sini obatnya nggak ada yang beli. Alat kelamin gue ada tai laler ji, pakai upil. Gue bisulan ji, pakai upil. Kelenjar getah bening ji, pakai ludah basi. Gitu. Kaki gue tempurungnya keropos ji, kalau ada mesti suntik pelumas, kali nyuntik 75.000, 750.000, pakai centok. Iya pakai centok.
Jantung gue bermasalah Ji, pakai centong. Gitu. Ji gue sinus, pakai centong. Jadi sini ayatnya gitu, selama masih bisa dipermudah, buat apa dipersulit? Jadi saya nggak pernah persulit. Ada pasien nih, saya udah mau pulang ya. Jam berapa soal itu? Jam 2 apa jam setengah 2? Ya udah ngobrol. Kalau di kantor si bos beda ya Pak. Siapa itu? Selama masih bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Nah kalau dipermudah semuanya bubar dong ya kan? Misalkan bikin nggak pakai praktek bikin SIM, waduh repot ya. Prakteknya lulus semua Pak. Nggak makan kan? Nggak makan. Kali dia nggak makan Pak. Bagi anak buah. Recehannya Pak. Ada lagi? Sudah Pak Haji, terima kasih. Yang praktek ya? Insya Oke, Allah. tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Si bos apa?